Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Rofik Zakidin Nabil dari Sistem Informasi Angkatan 2023 kelas A dengan NIM yaitu 2309116029. Jadi pada siang hari ini saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian kami yang berjudul Peran Analisa Pemetaan dan Monitoring untuk Fauna Kalimantan. Sebelum memasuki pembahasan lebih dalam, di sini saya akan menguraikan pendahuluan terlebih dahulu. Jadi keanekaragaman hayati penting bagi ekosistem dan kehidupan manusia dengan peran fauna dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Namun aktivitas manusia seperti perusakan habitat, perburuan liar, dan juga perubahan iklim mengancam populasi fauna. Oleh karena itu diperlukan strategi konservasi berbasis ilmu pengetahuan. Dan untuk itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran analisa, pemetaan, dan monitoring serta pemanfaatan dari sistem informasi geografis yang nantinya menjadi landasan strategi konservasi yang lebih efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Setelah memahami pentingnya pemetaan dan monitoring, di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan teknologi pada penelitian ini. Pertama ada Google Maps yang merupakan platform yang menampilkan peta digital baik itu peta Indonesia maupun peta dunia. Yang dimana pada penelitian ini Google Maps digunakan sebagai latar belakang. Selanjutnya ada Kalimantan sebagai wilayah penelitian. Kalimantan sendiri merupakan pulau terbesar ketiga di dunia yang memiliki ekosistem yang kompleks. Oleh karena itu, pemetaan dan monitoring memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya adalah Pakgis yang digunakan sebagai tempat di mana sumber-sumber hewan tersebut berada. Jadi seperti pesut makam, bekantan, dan juga orangutan kami unduh melalui situs Lapagis. Selanjutnya ada QGIS yaitu Quantum Geographic Information System yang digunakan untuk menampilkan pemetaan digital. Dan yang terakhir yaitu ada sistem informasi geografis sama seperti QGIS yaitu sama-sama berperan dalam pemetaan, monitoring, dan juga analisis berbasis digital. Selanjutnya setelah memahami pentingnya atau mengetahui teknologi yang digunakan pada penelitian ini, di sini saya akan menjelaskan terkait metode penelitian yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, dan yang terakhir yaitu implementasi. Di bagian studi literatur merupakan langkah awal dalam mengumpulkan sumber-sumber informasi terkait dengan sistem informasi geografis maupun penggunaan dari aplikasi QGIS yaitu Quantum Geographic Information System dalam pemetaan digital nanti. Selanjutnya setelah melalui langkah pertama dilakukan langkah kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi lokasi hewan endemik yang ada di Indonesia melalui situs Lapagis. Jadi hewan yang seperti pesut makam, bekantan, dan juga orangutan diunduh melalui situs Lapagis. Setelah pengumpulan data dilakukan lagi yaitu pengolahan data, langkah ketiga, yang dimana setelah pengumpulan data selesai, maka data tersebut diekstrak dan akan menampilkan sebuah folder yang berisi hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia. Karena di sini dalam penelitian hanya menggunakan 3 hewan berupa pesut makam, bekantan, dan juga orangutan, maka selain dari hewan ketiga tersebut dihapus dan hewan yang kita gunakan pada penelitian dimasukkan ke dalam aplikasi QGIS atau Quantum Geographic Information System. Dan setelah itu kami lakukan implementasi dengan menggunakan aplikasi QGIS atau Quantum Geographic Information System dengan cara memasukkan latar belakang berupa peta yaitu Google Maps, baru menambahkan dataset berupa file set dari hewan yang telah kita download. Jadi hewan yang telah kita download atau kita unduh di situs Lapagis itu berupa formatnya save file yang nantinya menjadi dasar juga di waktu implementasi dengan cara seperti Jadi implementasi itu pertama dilakukan dengan cara menambahkan latar belakang berupa Google Maps, baru menambahkan hasil berupa dataset hewan yang telah kita download, yang dimana di sini kita menggunakan pesut makam, bekantan, dan juga orangutan. Dengan cara kita tambahkan dulu data hewan berupa save file.
yaitu .shp. Tinggal kita geser, dan geser. Maka nantinya akan menampilkan wilayah persebaran hewan endemik yang ada di Indonesia, yaitu berupa pesut makam, orangutan, dan juga bekantan. Dan didapatkan hasil penelitian yang pertama itu melihat dari pesut makam yang tersebar di area Sungai Makam, bekantan yang berwarna biru tersebar di area pesisir, hutan bakau, dan juga rawa. Sementara orangutan yang memiliki populasi terbesar dan juga persebaran terluas yaitu ada di daerah hutan hujan tropis. Semua spesies beradaptasi sesuai dengan ekosistemnya, namun tetap menghadapi ancaman seperti deforestasi, alih fungsi lahan, dan juga aktivitas manusia yang dapat merusak habitat alaminya. Dan dapat disimpulkan penggunaan dari Quantum Geographic Information System, Google Maps, dan juga Lapagis dapat membantu dalam memahami persebaran pesut mahakam, bekantan, dan juga orangutan. Pesut mahakam dominan di Sungai Makam, bekantan dominan di pesisir, hutan bakau, dan juga rawa, sementara orangutan yang dominannya di hutan hujan tropis. Namun tetap menghadapi ancaman seperti deforestasi, alih fungsi lahan, dan juga aktivitas manusia yang dapat mengganggu habitat asli mereka. Dan juga teknologi sistem informasi geografis membantu dalam konservasi yang lebih efektif dengan melalui perlindungan habitat, rehabilitasi ekosistem, dan juga selain itu pemetaan digital dengan visualisasi yang lebih jelas dapat membantu dalam identifikasi area prioritas dan juga optimalisasi sumber daya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.